Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan istilahnya memberi tips berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya tentang bagaimana memilih ban sepeda yang bisa memberikan kita tambahan kecepatan, atau istilahnya sepeda kita bisa beralih sedikit lebih cepat daripada biasanya. Jadi ban yang saya akan bahas kali ini adalah ban untuk aspal ya, jalan aspal, bukan untuk tanah atau gravel ataupun mountain bike. Jadi di depan saya ini sudah ada 3 macam ban. Yang sebelah sini, sebelah kiri ini adalah ban standar milik saya, sepeda London Taxi 26 kali 1,5. Yang tengah ini ban yang sekarang terpasang di sepeda saya 26 kali 195. Dan yang kanan ini adalah ban milik anak saya, sepeda anak saya BMX 16 inci. Nah, 3 macam ban ini semuanya untuk aspal ya. Meskipun ini ban BMX istilahnya, tapi ini ban untuk aspal. Terlihat dari motifnya di sana. Jadi di sana sepeda anak saya yang sudah saya ganti, kelihatan ya banyak apa ya, blok besar-besar gitu. Motif di tapaknya itu besar-besar, rongga jarak ya lebar-lebar ininya. ininya nah, kelihatan ya. Jadi 3 ban ini adalah untuk aspal. Tapi mana yang memberikan, atau paling tidak kalau kita beli ban itu kan kita terkadang hanya melihat brand dan harga. Kita menganggap brand X dengan harga sekian karena harganya mahal, brandnya terkenal, pasti dia bisa lebih cepat. Atau melihat dari bahannya, Kevlar gitu, nilon gitu kan. Nah, sebenarnya itu sah-sah saja, cuma apakah yakin ban yang teman-teman beli itu bisa menambah kecepatan sepeda teman-teman sekarang? Jawabannya belum tentu. Karena menurut pengalaman saya, yang namanya spesifikasi ban itu kan kita nggak paham gitu. Oh, ban ini spesifikasinya rolling resistannya sekian kan, itu nggak semua ban dikasih keterangan seperti itu kan. Hanya beberapa saja yang dikasih keterangan itu kan hanya, dan juga hanya berupa grafik. Misalkan grafiknya itu 4 gitu, dia kasih merah-merah 3 itu, kasih merah-merah 2, semakin sedikit merah-merahnya semakin besar hambatannya. Nah, kalau saya tidak melihat itu ya, saya lebih cenderung pakai cara lama,
meskipun tidak menutup kemungkinan cara itu salah, istilahnya ya tidak relevan lagi. Paling enggak dia 70% masih relevan. Nah, cara yang saya anut ini adalah dengan melihat badikannya atau motif di tapaknya. Makanya ini ban saya hadapkan ke saya syuting di tapaknya untuk melihatkan pada teman-teman tapak yang memungkinkan atau tapak ban yang menghasilkan hambatan atau rolling resistance terkecil itu yang seperti apa. Nah, kita mulai dari yang ini, kita lihat. Irisannya ini lebar ya, lebar sekali ya, lebar. Sedangkan yang di tengah ini irisannya lebih sempit. Sedotan saya ini aja ya, satu sedotan ini sebelah sini. Sedotan saya masuk bleng gitu ya. Sedangkan ini ngepas dengan diameter sedotan saya. Berarti ini irisannya ini lebih lebar daripada ini. Terus yang ketiga, yang di sebelah kiri sendiri ini ini sedotan saya merah ini masuk. Lebar. Jadi ini sama ini lebar ini. Dan yang paling lebar irisannya yang sebelah kanan ini. Nah, irisan-irisan yang lebar itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan jalan air. Jadi ketika kita melintasi genangan gitu, air bisa lewat dan bannya tidak licin, atau istilahnya bannya tidak ngambang di atas air karena ada jalannya, ada jalurnya, sehingga ban tidak licin. Semakin lebar patternnya ini, semakin mampu dia mengatasi genangan yang lebih besar atau lebih banyak. Semakin kecil irisannya ini, kemampuan menerjang genangan lebih kecil sehingga lebih licin daripada yang irisannya lebar-lebar ini. Di sini kelihatan yang sebelah kiri, irisannya ini, sedotan saya merah ini masuk dengan enak. Sedangkan yang ini, yang tengah, ngepas sama sedotan saya. Udah ngepas. Sedangkan yang kanan ini, bisa teman-teman lihat, ini sangat lebar. Sangat lebar. Tiga-tiga ini ban aspal semua ya, istilahnya untuk pemakaian di aspal bukan di tanah. Nah, sekarang mana yang bisa menghasilkan atau memberikan tambahan kecepatan di sepeda kita? Jawaban saya, yang irisannya lebih kecil dan dangkal. Nah,
Kalau kita lihat di sini yang sebelah kanan ini, dia selain lebar juga dalam. Kita lihat ini sedotan saya merah ini terbenam. Kita lihat dari samping ya, terbenam. Sedangkan yang kiri kita lihat sedotan saya ini rata dengan sedotan saya ini ya. Sedangkan yang sekarang terpasang di sepeda saya, irisannya apakah dalam juga? Kita lihat dari samping. Masih lebih tinggi sedotannya. Jadi diantara ketiga ban ini yang sama-sama aspal, ternyata mempunyai badian atau pattern yang berbeda-beda. Irisannya pattern itu beda-beda. Ada yang lebar, ada yang sempit. Yang lebar itu biasanya pasti dalam gitu, meskipun sedangkan yang dua ini meskipun nyaris sama, tapi yang kiri ini lebih dalam daripada yang tengah. Nah, sekarang apabila kita pompa ban ini, namanya ban itu kalau dipompa kan kayak balon ya, permukaannya akan semakin melengkung kalau dipompa. Jadi ini yang seperti ini tuh dia kan akan semakin melengkung, maka sudut-sudut siku-siku ini, sudut-sudut seperti ini kan nyudut ya, sini kan nyudut tuh ya, sudut ada istilahnya enggak round karena dia dalam. Maka semakin dalam ini sudut yang terbuka ini, ketika kita memompa keras dia akan semakin terbuka istilahnya itu. Sama dengan yang ini jauh lebih lebar malah, nah dan lebih dalam sudutnya ini ketika kita pompa dengan keras ini akan semakin terbuka, semakin terbuka ini ya, semakin terbuka ininya. Akhirnya sudut siku ini ketika ban ini berjalan, yang siku ini menyentuh aspal lebih dulu. Nah, ini juga yang siku ini, nah, siku akan menyentuh aspal lebih dulu ketika kita pompa. Akibatnya apa? Ya seperti teman-teman kalau banyak kotak itu gimana rasanya? Emang bisa muter dengan lancar? Enggak ya, rolling resistance-nya lebih tinggi. Jadi teman-teman kalau memilih ban untuk jalan aspal, teman-teman pertama kali lihat itu jangan brandnya, tapi motif di tapak bannya itu, irisan-irisannya ini, irisan-irisannya ini seberapa lebar dan seberapa dalam. Semakin lebar
ketika kita pompa, maka bentuknya tidak akan semakin bulat tapi semakin kotak, karena ini semakin melengkung. Jadi ini semakin dulu, lihat ya, yang siku ini yang enggak rata bulat ini akan semakin menghadap ke aspal, permukaan aspal. Akhirnya kalau kita berjalan yang enggak bulat ini, yang enggak rata ini akan menyentuh aspal lebih dulu, yang mengakibatkan rolling resistannya jadi besar. Nah, jadi bukan masalah ukuran. Kita singkirkan dulu yang kecil ini. Ini sama-sama 26 nya tapi berbeda. Ini 26 195 yang ini. Yang sebelah kiri 26 1,5. Bukan masalah ukuran yang mengakibatkan sepeda itu berjalan lebih lambat atau lebih cepat. Yang sama ukurannya pun, seandainya ban yang satu punya motif yang lebih halus, jadi irisannya ini lebih kecil dan lebih dangkal, dia pasti akan berlari lebih cepat daripada yang irisannya lebar-lebar seperti ini dan dalam. Ini kan dalam, kelihatan dalam kan, ini kita lihat tuh, kelihatan dalam tuh. Sedotan saya rata, sedangkan yang ini sedotan saya masih lebih masih lebih tinggi sedotannya, berarti ini irisannya lebih dangkal. Meskipun mungkin sama-sama lebar, tapi lebih dangkal daripada yang di kiri. Yang ini akibatnya apa? Meskipun ini lebih besar, yang notabene kata orang lebih berat, tapi ini rolling resistannya lebih kecil. Karena motifnya ini, irisan-irisannya ini lebih kecil, lebih tipis, lebih kecil, lebih tipis ininya, gak terlalu lebar, dan juga lebih dangkal. Nah, irisan-irisan yang lebih kecil-kecil seperti ini dan lebih dangkal, ketika ban ini dipompa, dia masih bisa mempertahankan bentuk bulatnya. Jadi bentuk bulatnya itu masih mulus, beda dengan ban yang irisan-irisannya itu jauh lebih lebar dan dalam. Oleh karena itu, ban yang sebelah kiri ini, meskipun dia lebih kecil, dia punya rolling resistance yang lebih tinggi daripada yang ini. Taunya dari mana? Ya dari motifnya ini. Karena motifnya ini, yang di samping ini, dia lebih dalam, lebar, dan lebih dalam daripada yang ini. Sehingga ketika ban itu dipompa, ya ini dipompa dengan tekanan yang sama dengan yang kanan, maka ban ini akan sudut-sudut yang tajam ini kan gini kalau dipompa akan semakin, nah lihat, dipompa kan semakin melengkung kan kalau dipompa itu. Nah, sudut-sudut yang tajam ini akan semakin menyentuh aspal, jadi istilahnya enggak lagi bulat rata, tapi ada ini gerenjelnya, bukan motif yang gini, yang ini, tapi ini loh, jalur airnya ini loh. Jadi jalur airnya ini terlalu dalam, terlalu lebar dan terlalu dalam itu. Jadi
untuk ban sepeda yang berjalan di aspal, pilihlah jalur airnya ini yang lebih kecil dan lebih dangkal, sehingga kalau kita pompa ban itu dia masih bisa mempertahankan bentuk bulatnya dengan mulus. Jadi enggak, istilahnya itu ada gerinjel-gerinjelnya gitu kalau dilihat secara seksama. Akibatnya ban yang sebelah kiri ini meskipun lebih kecil, dia punya kecenderungan rolling resistennya lebih tinggi daripada yang kanan ini, karena motif batiknya ini yang istilahnya sayatan-sayatan jalur airnya ini dia lebih lebar dan lebih dalam. Jadi begitu ya tips yang saya berikan untuk teman-teman dalam hal memilih ban sepeda yang akan dipakai di jalan aspal. Jadi bukan ban gravel atau ban tanah itu, atau blusukan atau lewati batu-batu itu ya. Kalau ban yang lewati batu-batu ya jalur airnya semakin lebar, semakin tebal ya semakin bagus, karena begitu dia dipompa bentuk bulatnya itu enggak mulus ya. Ada gigi-giginya itu kalau misalkan dilihat dengan sesama, jadi seperti mata gergaji itu. Nah, mata gergaji itu penting kalau untuk ban yang melintas bebatuan atau jalan-jalan tanah yang gembur gitu, untuk menancapkan gigi-giginya itu ke jalan atau tanah yang gembur itu tadi, yang istilahnya loose, enggak padat gitu ya, hingga dia enggak terpleset. Tapi kalau untuk jalan aspal, hal-hal seperti itu ya membuat rolling resistance-nya jadi tinggi. Cuma kelemahannya yaitu tadi, karena jalur airnya ini lebih sempit dan lebih dangkal, kemungkinan besar dia ketika menghadapi genangan yang cukup masif ya, istilahnya misalkan kita lagi bersepeda terus hujan tapi kita nggak ngiyup gitu ya, nggak berteduh, tapi wah saya pulang aja cepet-cepetan gitu, dia akan cenderung lebih licin dan kemungkinan Anda akan terjatuh ketika hujan itu lebih besar. Cuma karena untuk jalan untuk kering, kondisi kering tanpa hujan tanpa genangan air, banyak seperti ini, motif jalur airnya kecil-kecil, maksudnya ini irisannya itu lebih sempit dan lebih dangkal, dia akan memberikan atau menjanjikan tambahan kecepatan untuk sepeda teman-teman. Meskipun dia ukurannya sama, kalau motifnya jalan airnya ini lebih sempit dan lebih dangkal nih, maka dia akan menjanjikan lebih cepat saat dipakai, dia akan menjanjikan sepeda teman-teman bisa berjalan lebih cepat. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengertian. Silahkan tinggalkan komentar. Jika teman-teman punya pendapat lain, saya tidak akan marah, tidak akan tersinggung. Kita saling berbagi di sini, kita menjaga tali silaturahmi meskipun kita tidak langsung bertatap muka, meskipun kita hanya lewat tulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, kesediaannya untuk subscribe. Semoga teman-teman semua dilimpahi banyak barokah dan rezeki serta hidayah. Amin.